Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi di channel Gadgeton. Masih bersama gue Erlangga. Kali ini gue akan bahas smartphone terbaru dari Xiaomi, yaitu Redmi 10 atau Redmi 10. Untuk varian yang ada di gue sekarang ini adalah varian berwarna putih dengan RAM 4GB, internal storage 64GB atau 464. Smartphone ini kemarin dijual secara flash sale seharga Rp1.999.000 untuk yang 464 dan Rp2.399.000 untuk yang varian 6128 dengan seabrek fitur-fitur keren yang bisa jadi nggak akan kita dapat dari smartphone kompetitor lain di harga atau kelas yang sama. Oke, video review gue ini mungkin agak berbeda kalau dibandingkan dengan reviewer lain yang kebanyakan ngebahas tentang kelebihan dari si Redmi 10 ini. Gue coba ambil review dari sudut yang berbeda, dimana di video ini gue akan bahas mengenai 6 kekurangan. Plus gue sisipkan juga 5 kelebihan utama dari smartphone ini, versi gue tentunya. Dan mudah-mudahan nanti di akhir video, setelah lu nonton video ini, lu bisa dapat gambaran lah, apakah smartphone ini cocok atau enggak buat lu. Oke, kekurangan yang pertama adalah mode foto 50 megapikselnya tidak dilengkapi dengan fitur HDR atau HDR dan AI. Dua fitur ini hanya aktif di mode foto 12 megapiksel dan ultrawide-nya aja. Tanpa fitur HDR di kondisi tertentu, seperti misalnya dalam kondisi backlight, lensa 50 megapikselnya jadi terlihat kewalahan dalam memproses hasil foto. Impact-nya dynamic range dan juga tone warna hasil fotonya akan terlihat nggak seimbang. Ada bagian detail objek foto yang hilang atau nggak tertangkap lensa karena silau. Terlihat fitur HDR di sini bisa membuat hasil foto jadi lebih bagus dan lebih detail. Tone warnanya juga dioptimisasi sehingga foto 12 megapiksel dan ultrawide-nya secara keseluruhan bisa terlihat lebih menarik dan seimbang dibanding foto 50 megapiksel yang tanpa HDR. Sementara untuk fitur AI foto juga nggak kalah penting. Dengan fitur ini memungkinkan smartphone kita mengatur parameter-parameter pengambilan foto seperti brightness, kontras, dan juga tone warna secara otomatis dan lebih smart. Menyesuaikan dengan kondisi objek foto. Misal saat lagi outdoor, AI-nya langsung bisa mengenali objek foto berupa bunga, pepohonan, atau langit, sehingga hasil fotonya pun bisa dimaksimalkan dan terlihat lebih baik. Atau misal saat foto makanan, fitur AI di lensa 12 megapikselnya juga langsung bisa mengenali dan langsung mengoptimalkan hasil fotonya sehingga terlihat lebih menarik dibandingkan dengan foto 50 megapikselnya tanpa AI yang terlihat datar. Dua fitur ini, HDR dan AI, harusnya sudah bisa diaplikasikan di mode foto 50 megapikselnya. Karena kompetitornya seperti Infinix Note 10 yang cuma menggunakan prosesor Helio G85 sudah bisa mengaplikasikan dua fitur ini di mode 48 megapikselnya. Gimana Xiaomi? Masa kalah sama Infinix? Kekurangan yang kedua, smartphone ini hanya bisa merekam maksimal di 30 frame per second 1080p aja. Belum bisa sampai resolusi 2K seperti di Infinix Note 10. Yang artinya tidak ada peningkatan dari Redmi 9 sebelumnya. Tadinya gue expect smartphone ini bisa merekam sampai dengan 60 frame per second atau minimal mode 2K-nya di-enable lah, yang tentunya bisa membuat hasil perekaman video jadi lebih smooth dan lebih mantap. Kekurangan yang ketiga adalah tidak adanya fitur stabilisasi atau AIS di perekaman videonya. Sama seperti poin 2 tadi, fitur ini gue harapkan hadir di seri Redmi 10. Ya, walaupun rekam videonya tidak bisa sampai 60 frame per second, setidaknya fitur AIS bisa dihadirkan lah, yang tentunya akan bisa bikin hasil perekaman video misalkan untuk ngevlog atau ambil footage jadi terasa stabil dan lebih mantap. Tanpa fitur ini, hasil perekaman videonya jadi terlihat bergetar dan goyang, alias nggak stabil. Kekurangan yang keempat ada di bagian sensor. Redmi 10 ini tidak dilengkapi hardware sensor giroskop. Giroskopnya hanya berupa software atau virtual. Sebagaimana yang kita tahu, giro virtual responnya tidak bisa secepat giro yang benar-benar dilengkapi dengan hardware. Jadi untuk virtual pasti ada terasa sedikit delay, yang tentunya bisa bikin experience bermain game malah jadi kurang menarik. Jadi untuk kalian PUBG Mobile Player yang terbiasa main dengan fitur giro on, mungkin bakal skip si Redmi 10 ini. Kekurangan yang kelima, tidak adanya LED notifikasi. Fitur kecil tapi penting buat smartphone yang tidak punya fitur Always On Display.
Dengan LED notifikasi, kita bisa memonitor pesan-pesan atau notifikasi yang masuk ataupun terlewat melalui kelap-kelip warna LED notifnya. Tapi sayangnya fitur ini tidak dihadirkan di Redmi 10. Kekurangan yang keenam adalah tidak atau belum di-enable-nya fitur Dual Apps atau Clone Apps. Tidak bisa dipungkiri, fitur Dual Apps atau pengganda aplikasi belakangan ini adalah seperti fitur wajib yang harus ada di sebuah smartphone. Karena kebutuhan, orang-orang biasanya butuh menggandakan aplikasi seperti misalnya WhatsApp atau Telegram untuk memisahkan penggunaannya antara WhatsApp atau Telegram yang sifatnya pribadi dan yang khusus untuk pekerjaan. Sayangnya fitur Dual Apps atau pengganda aplikasi di Redmi 10 ini sampai video ini rilis masih di-disable atau ditiadakan oleh Xiaomi. Kemungkinan karena masih adanya isu alokasi storage di MIUI 12.5 antara aplikasi aslinya dan aplikasi Dual Apps-nya, atau bisa juga karena isu RAM 4GB yang belum bisa optimal menjalankan Dual Apps di MIUI 12.5. Oke, sekarang kita lanjut bahas 5 kelebihan utama dari Redmi 10. Kelebihan yang pertama ada di bagian layar. Harga 2 juta, dapat refresh rate layar 90Hz plus resolusi Full HD+, ini sih killer banget ya. Full HD Plus-nya bikin layar terlihat lebih tajam dan detail, sementara refresh rate layar 90Hz-nya bisa bikin pergerakan dan animasi jadi terasa lebih smooth. Kombinasi yang mantap banget buat user gamer dan user sosial media. Kelebihan yang kedua, smartphone ini support jaringan 4G Plus atau 4,5G, yang tentunya bisa memberikan speed download yang lebih cepat kalau dibandingkan dengan 4G biasa, yang akan membuat experience semua kegiatan online jadi terasa lebih cepat dan lebih baik. Kelebihan yang ketiga, smartphone ini support fitur Wi-Fi sharing atau Wi-Fi repeater. Fitur simple tapi sangat berguna, yang bisa menjadikan si Redmi 10 ini sebagai repeater dari sinyal Wi-Fi utama dengan cara membagikan atau sharing kembali sinyal Wi-Fi utama yang didapat melalui personal hotspot-nya. Caranya cukup aktifkan Wi-Fi di Redmi 10, connect ke Wi-Fi utama, kemudian aktifkan fitur hotspot. Dan lanjut koneksikan gadget lain yang kita punya ke hotspot si Redmi 10-nya. Kelebihan yang keempat, smartphone ini support triple SIM, yang artinya tersedia 2 slot untuk SIM card, plus 1 dedicated slot untuk SD card, up to 512GB. Kelebihan yang kelima, Redmi 10 bisa merekam video menggunakan lensa ultrawide dan juga lensa makronya. Dua fitur video yang bakal kepake banget kalau lu butuh footage video dengan sudut tangkapan anti-mainstream, yang tentunya berbeda dan lebih fresh dibandingkan tangkapan lensa utamanya. Video lensa ultrawide-nya bisa memberikan sudut pandang yang lebih luas, sementara video lensa makronya bisa memberikan sudut pandang yang lebih dekat dengan objek, sehingga bisa terlihat lebih dramatis. Oke, itu tadi adalah 6 kekurangan dan 5 kelebihan utama dari Redmi 10 versi Gadgeton. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah smartphone ini cocok atau enggak buat lu? Indikatornya menurut gue gampang aja. Kalau dari 6 kekurangan yang sudah gue share tadi tidak menjadi masalah buat lu, berarti seharusnya Redmi 10 ini cocok untuk lu. Oke, klik like kalau lu suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan share ke teman-teman lu untuk terus mendukung channel ini. Gue Erlangga pamit, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.